Saya Alimatul Kiptia, Komisioner Komnas Perempuan Republik Indonesia. Halo, saya Kalis Mardiasi, saya seorang penulis. Saya Dinang, saya Direktur di IRE Yogyakarta. Saya pikir ini adalah inisiasi yang baik dan yang sangat bagus dan perlu kita dukung, sehingga ini nanti akan menyebarkan aura-aura positif untuk memberikan nuansa baru terkait dengan bagaimana mengakomodir kepentingan-kepentingan perempuan dalam isu politik dan juga mendorong keterlibatan perempuan dalam isu-isu politik dan juga mengakui kebutuhan perempuan di dalam perpolitikan di Indonesia ini. Kanal Suara Politik Perempuan, wow, selamat dan pastinya mendukung nih. Cuman pertanyaannya, apa tujuannya bikin kanal? Semangatnya apa? Visi misinya apa? Dan prinsip-prinsipnya gimana? Harus dicek progresivitasnya ke depan. Kita melihat bahwa media punya peran strategis dalam menyuarakan isu-isu perubahan. Nah, saya berharap media Mojok terutama bisa menjadi upaya kita untuk mendorong adanya transformasi di dalam sistem pemilu kita, khususnya pemilu yang lebih adil gender. Harapannya jangan hanya digunakan untuk mendulang suara perempuan pada politik tertentu tapi harapannya ini adalah kanal yang memberdayakan, kanal yang memberikan informasi yang baik, yang terkait dengan bagaimana menciptakan berimbangan politik perempuan yang ada di Indonesia ini supaya tidak hanya didominasi oleh politik maskulin atau politik laki-laki gitu. Sehingga informasi-informasi yang terkait dengan persoalan-persoalan kebijakan politik perempuan, strategi mencapai kuota 30% gitu Para pemilih sangat penting juga untuk mempunyai edukasi terkait dengan bagaimana memilih calon yang tepat, juga memilih calon-calon yang tidak kemudian menggunakan politik uang Bicara perempuan dan politik di Indonesia, itu pasti bayangan kita ada seorang ibu-ibu yang lagi ikutan masuk ke gorong-gorong. Atau ada seorang ibu-ibu yang tiba-tiba jadi kuli. Itu artinya bicara politik dan perempuan, ternyata perempuannya itu ngikut politik tontonan ala laki-laki tuh. Gimana caranya? Politik itu bukan sekedar tontonan. Atau yang kedua adalah politik uang kalau bicara di Indonesia Jadi gimana tuh caranya menyelesaikan dua problem besar politik di Indonesia. Yang pertama adalah politik tontonan, yang kedua adalah politik uang. Melalui kanal ini kami berharap bahwa pertama ada informasi yang itu bisa memberikan pengetahuan yang lebih komprehensif kepada publik. Yang kedua ada yang namanya upaya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang lebih adil gender di dalam sistem pemilu. Yang ketiga, harapannya melalui kanal ini juga kita bisa memperkuat konsolidasi perempuan-perempuan politik yang selama ini siap hadir meramaikan sistem pemilu kita. Ini juga menjadi arena penting buat kita semua. Dan yang keempat, kanal ini harapannya juga bisa memberikan capacity building buat para perempuan-perempuan politik yang ingin bertarung di dalam pemilu 2024. Karena aturan juga belum berubah, menurut saya kita bisa mengawal isu terkait dengan pemenuhan kuota 30%. Nah, pemenuhan kuota 30% ini bukan kuota calon tapi kuota jadi gitu. Karena itu misalnya di pemilu 2024 ini dengan berbagai macam levelnya bagaimana misalnya ada afirmasi paling tidak ada sekitar 30% lebih misalnya itu partai-partai itu menempatkan perempuan di urutan pertama. Kalau kemudian itu belum terjadi 30% gitu maka harapannya sekali lagi 30% itu adalah perempuan jadi, bukan hanya syarat mendaftar,
dan bukan hanya kandidat. Karena kalau kita melihat dari pemilu sebelumnya itu masih jauh ya untuk memenuhi 30% itu gitu. Pertanyaannya salah kalau nanyain isu perempuan apa yang harus diangkat di 2024. Kalau bicara perempuan, perempuan ini adalah perspektif dalam pembangunan. Perempuan, anak-anak, disabilitas, kelompok rentan lainnya itu adalah subjek aktif dalam pembangunan. Sehingga kalau bicara pendidikan, gimana sih pendidikan yang tidak mengeksklusi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya? Bicara ekonomi, gimana sih ekonomi yang tidak mengeksklusi perempuan, anak-anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya? Bicara kehidupan sosial, bicara kebijakan politik, gimana caranya melibatkan perspektif perempuan, menampung kebutuhan anak-anak, kebutuhan disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, termasuk masyarakat adat. Kalau bicara politik elektoral berarti kita bicara tentang modalitas, berarti kita bicara tentang strategi politik, berarti kita juga bicara tentang jaringan. Perempuan tuh buat masuk ke panggung politik memang tantangannya besar. Jadi kalau kita ngelihat misalnya ada kader-kader politik perempuan yang ditengok oleh masyarakat ya, dia tuh harus menjadi sangat terlihat atau sangat menonjol atau sangat berkompetensi untuk dapat spotlight gitu. Memang kudu begitu kadang-kadang ya perempuan gitu, karena kalau nggak begitu suara politiknya, aspirasinya itu nggak didengerin. Berdasarkan evaluasi kami baik oleh IRE sendiri sebagai institusi yang selama ini mendalami demokrasi, juga di dalam wadah jaringan kita perempuan politik, kami melihat bahwa ada banyak sekali catatan dalam sistem pemilu kita yang masih sangat maskulin. Pertama, soal kehadiran atau partisipasi perempuan di dalam keanggotaan legislatif. Kita tahu bahwa pencalonan 30% itu belum pada level calon jadi, sehingga pertarungan perempuan atau effort perempuan itu harus lebih keras. Yang kedua, di level pemilih perempuan ini juga butuh edukasi yang lebih kuat lagi, yang lebih dalam lagi, lebih komprehensif, agar kita tahu bahwa memilih perempuan yang memiliki kapasitas pastinya itu menjadi harga yang perlu kita pertimbangkan, karena banyak hal yang itu dialami oleh perempuan-perempuan pada saat ini yang justru akan lebih mudah disuarakan oleh perempuan juga. Dan saya mensupport perempuan-perempuan yang selama ini memiliki solidaritas untuk mendukung perempuan yang lainnya. Merespon pemilu serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2024, Mojok menghadirkan kanal Suara Politik Perempuan. Kanal ini secara khusus kami persembahkan kepada perempuan-perempuan di Indonesia yang ingin menyuarakan aspirasinya secara mendalam. Kami mengundang semua perempuan dari seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam kanal Suara Politik Perempuan di Mojok.